Bakorban tu menyuruh awak dake jo Allah. Ya kan? Ada kata-kata yang berasal dari kata korban tu qaribun. Qarib. Itulah jadi bahasa Indonesia. Sahabat qarib. Kalau di kampung ambo di bahasa lah bakari. Ya kan? Aden bakari jono. Jadi inyo tu di kampung ambo no. Aden bakari na jono. Bakari tu dah dake. Jadi orang yang suka berkorban di bulan haji itu akan semakin dekat hubungannya dengan Allah. Kenapa? Dia meniru ibadah Nabi Ibrahim. Masyarakat Minang yang berada di kota Jambi 3 Mei 2024 mengadakan tablik akbar dan halal bihalal dengan penceramah Buya Haji Ristawardi Inyak Marajo. Acara yang digelar di Surau Raudatul Jannah ini dihadiri sejumlah perantau Minang yang berada di kota Jambi. Ikut hadir Wakil Gubernur Jambi, Dr. Andes Haji Abdullah Sani. Lantunan ayat suci Al-Quran mengawali acara, dilanjutkan dengan ceramah agama. Buya Haji Ristawardi dalam ceramahnya menyampaikan
agar umat Islam melaksanakan ibadah kurban. Menurut Ustadz Kondang yang berasal dari ranah Minang ini, bahwa kata Nabi, siapa yang punya kemampuan tapi tidak ikut berkurban, jangan datang melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Yang kita muliakan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, seluruhnya adalah beliau-beliau yang bertugas bersama-sama dengan kita bagaimana negeri kita ini tetap aman, rakyatnya makmur dan tentram, dan kita selalu berdoa semoga silaturahmi kita terbina antara rakyat dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyat. Kun kal yaden wala takun kal ainen. Kata Nabi, hendaklah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Tangan kita ini, Pak, semenjak kita lahir sampai kita mati tidak akan pernah bertengkar. Kalau kata tangan kita tidak ada minta tolong ke tangan suruh, langsung senyo gawi. Ya kan? Tidak ada minta tolong. Kemudian kalau jam dipakai di tangan kita, nan memasangan tangan suwo, ndak ada nyobingi. Giliran tangan suwo dapat martabak Mesir josate piaman, juga tangan kiri ndak merasa iri. Kenapa? Mereka tahu tangan kita bamangko banyak perhiasan, nyoma wenang kumuh setarui. Nah, kalau giliran makanan lama itu dapat di tangan kanan atau tangan suwo. Kalau kita hidup di suatu negeri, begini caranya seperti dua tangan, menjauhkan dari dua mata, karajonan bare jadi ringan. Nan jauh menjadi dake. Apa nang kita cito-cito, itu batimpo-timpo nikmat. Nak buah, dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali air datang, pacar dicari bini dapet. Ya kan? Kalau kita sayo sakato. Mudah-mudahan Bapak Gubernur sehat, Wakil Gubernur sehat, seluruh pemimpin kita sehat, dan rakyatnya juga sehat. Amin. Jadi kaji kita malam kini awak kari rayo korban. Ambo ulang kaji korban ko gak seketek ba. Ba korban tu menyuruh awak dake jo Allah. Ya kan? Ada kata-kata yang berasal dari kata korban tu qaribun. Qarib. Itulah jadi bahasa Indonesia. Sahabat qarib. Kalau di kampung ambo di bahasa lah bakari. Ya kan? Aden bakari jono. Jadi inyo tu di kampung ambo no. Aden bakari na jono. Bakari tu dake. Jadi orang yang suka berkorban di bulan haji itu akan semakin dekat hubungannya dengan Allah. Kenapa? Dia meniru ibadah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu siapa galanya kaya? Khalilullah. Cuy itu sayangnya Allah kayaknya. Ibrahim teman akrab saya kata Allah. Kenapa? Beliau suka berkorban. Alunado Ibrahim kini nan cuy itu berkorban apa? Alun. Baranya berkorban unto jo sapi 100 ikue sekali dah biar. Kambiang 1000 ikue. Abeko diantar orang dagiang ke rumah beliau gak sesamba. Kata beliau, ma qarraba ma laisa indi. Apa nanalah hambo korbankan, jan dia gia jo hambo lai. Itu Nabi Ibrahim. Kalau Ibrahim nang kini, paknya satu korban tak dia gia dagiang kok. Merungui-merungui je. Besok dan nalia sampai korban. Ya kan? Si kuah Jawi dan berkorban tak babaso panitia ke kat jete ya. Ya kan? Ini.
Kemudian kaum muslimin di dalam ayat pendek seakan-akan korban itu wajib, Pak. Seakan-akannya, walaupun ulama mengatakan sunat muakkadah. Iya kan? Kenapa seakan-akan wajib? Coba simak ayatnya. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya engkau Muhammad dan umatmu saya beri nikmat yang banyak. Fasalli, salatlah untukku, wanhar, dan berkorbanlah. Itu kalau kita mengaji nahwu saraf, itu namanya fi'il amar. Kalimat perintah. Jadi diperintah awak berkorban. Nah, namun ulama mendudukan bagi yang mampu. Sehingga ada hadis Nabi berbunyi begini, man wajadas sa'ah, sianan mempunyai kemampuan, lam yudah, indak mandabihnya hari raya korban itu, atau ndak satu bakor, la yaqrubanna musallana, jangan datang lo salat hari raya oleh. Jadi kalau awak mampu, pindah mu berkorban, menerima daging setiap tahun, berkorban tak satu, ajam pai salat hari raya oleh. Ya kan? Lalu salat di rumah. Cuy itu berangnya Nabi, kau orang nak mampu tapi tak mu. Wakil Gubernur Jambi, Dr. Andes Haji Abdullah Sani, menyambut baik apa yang disampaikan Buya, terutama masalah berkurban. Dan alhamdulillah kita kehadiran Buya dari Kota Padang, yakni Buya Dr. Andes Haji Sustaradi yang jauh-jauh datang ke kampung kita ini. Maka atas nama masyarakat sekitar dan masyarakat Provinsi Jambi, juga atas nama pemerintah Provinsi Jambi, kami sampaikan pertama syukur kepada Allah, kita masih berikan kesejukan, bahkan semangat untuk berkumpul bersilaturahmi di rumah-rumah Allah seperti ini, apalagi ditambah dengan ta'lim, dengan tausiah, dan bukan kebetulan, tapi memang kita kehadiran dari Buya dari daerah Sumatera Barat. Tentunya harapan kita mudah-mudahan pertama akan dapat meningkatkan ukhuwah kita, ukhuwah Islami antara, ya dalam tanda petik ya, bukan saja kita tapi juga dari PKDP, dari seterusnya IKS yang menginisiasi terutama panitia di sini. Mudah-mudahan ini dapat mempersatukan kita, saling menambah menguatkan ukhuwah Islami kita. Di samping itu penyegaran kepada kita tentang ilmu pengetahuan hamba yang disampaikan beliau tadi, yang kita tahu tadi banyak berfokus kepada masalah bagaimana intinya kita sebagai hamba Allah yang telah diberikan nikmat banyak oleh Allah, kita diharapkan untuk bisa mensyukurinya dengan berkorban sesuai dengan kemampuan kita, khususnya apalagi mendekat dengan lebaran haji ini, kita dianjurkan beliau meneruskan perintah Allah dan Rasulnya tentunya di samping beliau, dan kita setuju itu bahwa kita diharapkan nanti dengan rahmat nikmat yang begitu besar kepada kita setahun sekali untuk melaksanakan ibadah korban. Sementara itu Haji Sapri Pija, pengurus harian Surau Raudatul Jannah, menjelaskan bahwa tablik akbar dan halal bihalal ini diselenggarakan dalam rangka bersilaturahmi sesama perantau Minang dan mempererat tali persaudaraan. Kami selaku pendiri dari Surau Raudatul Jannah ini mulai tahun 1995 sampai sekarang sudah mencapai 3 periode. Mudah-mudahan surau kita ini memang pengurusnya jarak jauh, kira-kira 1 kilometer. Jadi ditentukanlah sini marbot untuk merangkul warga dari lingkungan surau ini. Dalam kesempatan malam hari ini kami banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah, masyarakat Minang umumnya di kota Jambi ini telah bersatu untuk mencapai ibadah dalam rangka halal bihalal. Disinilah momen kami antara halal bihalal. Yang pertama itu silaturahmi, panjang umur. Yang kedua diberi
kesehatan oleh Allah SWT, diberi ampun kehadiran Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dalam acara kegiatan pada malam hari ini. Nia Ristawardi melaporkan.